Ini saya contohkan. Nah, ini ada di sini sudah tertulis ya. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman semuanya di channel Pondok Emas. Nah, pada video kali ini saya mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya yang sering ditanyakan ya. Nah, jadi ada saya kumpulkan sebanyak 10 pertanyaan. Nanti kalau belum ada pertanyaan teman-teman yang terjawab, nanti di komen aja di video di bawah ini. Nanti dengan cara ketik hashtag tanya, kemudian teman-teman tulis pertanyaannya apa ya. Hari ini saya jawab dulu pertanyaan yang sudah saya kumpulkan. Nah, temanya itu tak jauh dari emas ya, dari emas. Nah, pertanyaan pertama. Jadi sebelum itu teman-teman, bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu di sini, di bawah ini, dan jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya ya. Nah, oke. Kita jawab pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu pilih mana, emas perhiasan atau emas batangan kalau untuk menabung ya. Nah, jadi di sini teman-teman harus tahu dulu tujuannya ya. Nah, antara emas perhiasan dengan emas batangan. Nah, emas perhiasan, jadi kalau ada teman-teman misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak kalau ingin membeli emas perhiasan, tentu tujuannya adalah untuk digunakan. Nah, dan ini digunakan oleh ibu-ibu aja atau kaum perempuan. Jadi laki-laki itu nggak boleh pakai emas ya. Nah, jadi kalau memang untuk menabung itu tidak tepat kalau emas perhiasan ya. Jadi sebaiknya kalau untuk menabung itu lebih baik emas batangan. Nah, bukannya nggak boleh, maksudnya lebih kurang tepat ya, karena emas perhiasan ini itu lebih tepat dibeli untuk digunakan aja, dipakai ya. Misalnya beli cincin atau beli gelang atau beli kalung ya, kalung atau anting. Nah, kalau udah dipakai udah, berarti bukan untuk ditabung, hanya untuk dipakai aja. Jadi lebih tepatnya itu emas batangan ya. Jadi saya lebih apakan ke emas batangan. Kenapa? Satu lagi untuk boy bag. Nah, emas batangan ini lebih mahal harganya kalau kita beli ya. Saat kita beli emas batangan ini lebih mahal harganya. Nah, karena di emas bukan emas batangan. Sorry, salah. Emas perhiasan ini lebih mahal harganya. Kenapa? Karena ada biaya produksi ya, biaya produksi ya. Di lain harga emasnya dihitung, kemudian ada biaya produksinya. Jadi total harganya itu dari harga bahan dan harga produksi ya. Nah, saat kita jual kembali emas perhiasan ini itu hanya dihargai dengan harga emasnya aja, jadi nggak masuk harga produksi. Jadi gitu ya teman-teman. Nah, jadi pilih mana, emas perhiasan atau emas batangan untuk menabung. Jadi tergantung tujuannya ya. Jadi kalau untuk ditabung, disimpan, bukan untuk dipakai, itu lebih baik emas batangan. Nah, itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, berapa lama menabung emas seharusnya dilakukan? Nah, kalau menurut saya pribadi, emas ini adalah tabungan dalam jangka waktu yang panjang, yang lama ya. Nah, jadi sebenarnya nggak ada batas waktunya, tapi saya pernah dengar beberapa sumber. Jadi emas ini lebih cocok minimal disimpan dalam kurun waktu minimal 1 tahun ya. Nah, jadi apakah setelah 1 tahun kita harus menjual emas? Nah, jadi gini. Nah, emas yang kita tabung itu adalah kan uang yang
uang yang apa namanya itu, yang nggak kepake atau uang yang disimpan dalam waktu lama, sebaiknya dikonversikan ke dalam bentuk emas ya. Nah, nanti kapan kita akan menjualnya? Nah, jadi tidak terhitung berapa waktu lama yang disimpan, tergantung nanti kapan kita membutuhkan uang kertas. Nah, jadi di saat itu kita menjualnya. Nggak tahu itu walaupun sampai 1 tahun atau enggak. Nah, jadi lamanya itu ya dari sumber yang saya dapatkan itu minimal 1 tahun ke atas ya. Nah, gitu. Nah, nanti koreksi aja jika ada yang keliru ya. Nah, kemudian kita lihat pertanyaan yang ketiga, kapan waktu yang tepat untuk memulai menabung emas? Nah, kapan waktunya? Nah, waktu yang cocok untuk menabung emas adalah sekarang. Nah, sekarang waktu yang cocok. Nah, jadi berarti saat teman-teman punya uang, nggak tahu itu harganya nanti naik atau turun ya. Jadi waktu yang cocok untuk menabung emas itu yaitu ya sekarang ini. Nah, teman-teman ada uang ya, nanti uang yang nggak kepake ya. Nah, nanti uangnya ini langsung aja dibelikan emas. Nah, itulah waktu yang cocok mulai dari sekarang ya, bukan seminggu lagi atau sebulan lagi atau setahun yang lalu. Nah, itu kan waktu yang udah berlalu, kita nggak bisa lagi balik ke belakang. Jadi waktu yang cocok adalah sekarang ya untuk menabung emas. Jadi nggak ada yang terlambat waktu nabung emas. Kalau hari ini kita sudah melek emas ya, jadi langsung aja dibelikan emas. Jadi yang dipakai bukan uang untuk kebutuhan ya, jadi uang yang nggak kepake ya dalam waktu yang lama. Nah, atau uang senang namanya gitu. Nah, jadi ada pertanyaan yang keempat. Pilih mana, emas antam atau emas UBS atau emas, ada itu public gold ya, UBS, ada galeri 24. Nah, pilih mana? Nah, kalau masalah emas ya, kalau kita lihat dari kadarnya itu sama-sama 99,99% atau 24 karat. Jadi emas batangan yang dicetak oleh perusahaan manapun, baik swasta ataupun BUMN, itu kadarnya sama ya. Nah, jadi apa bedanya? Bedanya cuman perbedaan pencetaknya aja. Kalau unsur dasarnya itu sama ya. Nah, dan bahkan kualitasnya itu sama karena emasnya kadarnya 99,99%, berarti otomatis sama ya, walaupun dari cetakan manapun. Nah, tetapi ya, perbedaan di sini dari emas antam dengan emas cetakan yang lain yaitu itu 99 ada sertifikasi ya berstandar internasional ya, yang diakui LBMA atau London Bullion Marketing Association-nya. Cuman itu aja, cuman emas antam aja yang punya sertifikat LBMA. Nah, mungkin kalau secara kualitas itu sama ya, sama, hanya beda itu aja. Jadi yang membuat mahal itu emas antam ini adalah sertifikat ini ya, yang membuat mahal. Nah, ini saya contohkan. Nah, ini ada di sini sudah tertulis ya, sini ada LBMA, kelihatan nggak ya? Nah, di sini ada LBMA ya, jadi itu yang membuat mahal ya. Sebenarnya kalau kita nilai dari nilai intrinstiknya itu sama ya, sama. Oke, kemudian pertanyaan yang keberapa ini? 1, 2, 3, 4. Nah, pertanyaan yang kelima. Itu di mana bisa beli emas batangan ya, di mana bisa beli emas batangan ya. Jadi untuk membeli emas batangan itu banyak ya, bisa yang pertama kali kalau untuk emas antam itu teman-teman bisa langsung datang ke butik antamnya ya. Butik antam itu ada di tersebar di berbagai kota, terutama kota yang besar-besar ya. Nah,
Jadi bisa langsung datang ke butiknya. Nah, keuntungan datang ke butiknya nanti itu kita mendapatkan harga butik atau sama dengan harga pabrik ya. Nah, kemudian bisa datang ke toko emas. Nah, biasanya mungkin nggak semua toko emas yang menjual emas antam atau emas batangan yang bermerek seperti ini, misalnya emas UBS, antam, kemudian emas public gold ya. Jadi nggak semua, tapi setiap toko emas itu pasti sudah saya survei sendiri, itu selalu ada jual emas batangan. Nah, sekurang-kurangnya itu emas batangan lokal atau emas batangan buatan toko emasnya. Jadi nanti untuk menjamin keasliannya itu dari surat-surat dari toko itu aja. Nah, kalau emas batangan dari perusahaan itu ada sertifikatnya untuk menjamin keasliannya ya. Nah, jadi seperti itu. Itu secara offline ya. Nah, secara offline. Nah, kemudian kalau secara online, kalau secara online itu teman-teman bisa beli di lewat marketplace. Jadi hati-hati juga kalau belanja online, terutama beli emas ini ya. Nah, yang itu teman-teman saya rekomendasikan e-commerce atau marketplace yang terpercaya. Itu Shopee, bisa Tokopedia, bisa Bukalapak, bisa blibli.com. Nah, nanti sebelum beli jangan langsung beli gitu aja, coba lihat ulasannya dari dari konsumennya, dari pembeli ya. Coba dilihat ulasannya. Kalau ulasannya bagus, nah kalau ada ulasannya dan lihat ratingnya dari toko itu, nah silahkan belinya, insya Allah itu aman ya. Nah, cuman saya nggak rekomendasikan untuk beli online. Kenapa? Ini masalah kepercayaan aja ya, karena memang kalau beli online ini itu ada beberapa ulama yang melarang, dan ada juga beberapa ulama yang membolehkan. Jadi saya kalau saya pribadi itu mungkin lebih condong ke ulama yang melarang ya, karena beli emas itu harus secara cash ya, sebaiknya secara cash. Jadi saya bukan membolehkan ya, itu pilihan teman-teman. Masalah dosa itu tanggung sendiri ya. Nah, walaupun saya pernah juga beli online. Nah, gitu. Itu cara belinya ya. Jadi nggak usah ragu, datang aja ke toko emas. Kalau untuk emas antam dan emas UBS-nya itu biasanya di toko emas yang besar-besar itu udah ada ya. Udah saya survei sendiri, tapi toko emas yang besar ya, bukan toko emas yang kecil-kecil. Nah, gitu. Nah, kemudian ada pertanyaannya lagi, di mana saya dapat melihat harga emas ya, update harga emas. Nah, untuk harga emas itu teman-teman bisa cek langsung di antamnya ya, itu www.logamulia.com. langsung aja teman-teman kunjungi websitenya. Nanti di sana itu update setiap hari, setiap jam 9 ya. Jadi patokannya bisa ke emas antam ini ya, Logam Mulia. Nah, mungkin teman-teman ada rekomendasi lain untuk websitenya, bisa di komen di kolom komentar di bawah ini. Kemudian pertanyaan yang ke-6, ini ke-7, apakah emas luar negeri ya, ini ada sering juga ditanyakan, apakah emas luar negeri itu laku di Indonesia? Nah, ini pertanyaan yang juga seringnya. Nah, karena yang bertanya ini saya lihat, nah mereka menyatakan bahwa itu rata-rata TKW atau TKW atau TKI yang bekerja di luar negeri. Jadi daripada uangnya disimpan dalam bentuk kertas, dia ada sebagian yang mengkonversikan ke emas. Jadi ada yang nanya, gimana, apakah laku? Nah, yang namanya emas dari cetakan manapun, bentuknya seperti apapun bentuknya, cetakan manapun, baik di luar negeri ataupun dalam negeri, kalau itu emas asli tetap laku ya, tidak ada nggak laku. Nah, kemudian bagaimana dengan masalah harganya? Nah, untuk harga itu biasanya kalau emas dari luar, nah mungkin pembeli seperti toko emas itu dia tetap akan menerima, mungkin harganya agak diturunkan dikit ya. Kenapa? Karena nanti mereka akan menjual lagi. Kalau mereka nanti akan menjual lagi, itu otomatis
itu akan mungkin agak susah lakunya. Kenapa? Karena banyak masyarakat yang belum kenal ya, karena ini emas dari luar negeri. Tapi cara intrinsik ya, secara bahan itu sama, kadarnya juga sama. Nah, jadi tetap laku ya. Nah, bagi yang teman-teman di luar negeri, yang berada di luar negeri ya, yang bekerja di luar negeri, sebaiknya kalau ragu untuk nanti menukarkan emas dari luar negeri di Indonesia, kalau seandainya nanti pulang ke Indonesia, itu bisa apa itu namanya, teman-teman bisa jual lagi ya saat mau pulang, jual lagi emasnya. Nanti sesampainya di Indonesia, nanti beli lagi ke emas ya, kalau uangnya nggak digunakan ya. Jadi itu aja sih saran dari saya. Nah, kemudian pertanyaan yang ke-8 ya, pertanyaan yang ke-8. Nah, mana yang lebih baik mengumpulkan emas pecahan kecil ya. Kalau antam itu terkecilnya 0,5 gram atau setengah gram. Nah, atau emas mini ya, emas mini yang paling kecil lagi 0,1 gram, atau mengumpulkan langsung 10 gram. Nah, kalau ini sebenarnya sama-sama baik ya, sama-sama baik. Dan ini adalah masalah kemampuan aja ya, kemampuan finansialnya. Jadi kalau memang saat ingin beli emas, uangnya cukup ada untuk 1 gram, ya lebih baik beli ya 1 gram. Kalau uangnya cukup untuk beli 5 gram, ya langsung beli 5 gram. Kemudian kalau uangnya cukup untuk 10 gram, ya silahkan beli aja 10 gram gitu. Yang penting uangnya itu jadi emas. Nah gitu ya. Jadi mungkin saya di sini menjelaskan belum secara spesifik ya, karena ini menjawab pertanyaan-pertanyaannya aja dulu. Nah, untuk lebih detailnya saya akan buatkan video nanti saya akan pilih videonya yang mana yang harus detail saya jelaskan untuk penjelasan pertanyaan-pertanyaan ini, khusus satu pertanyaan satu video nanti ya. Oke, itu pertanyaan yang ke-8. Oke, mungkin sampai di sini teman-teman paham ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan ke-9. Oke, sebaiknya menabung emas fisik atau emas digital? Nah, ini sering kali yang ada teman-teman menanyakan ya di kolom komentar. Ini sudah saya rangkum juga pertanyaannya. Nah, jadi pertanyaan ini ke-9 ini, sebaiknya menabung emas fisik atau emas digital. Nah, jadi gini ya, ini kalau menurut saya pribadi, dan teman-teman baik setuju atau nggak setuju ya. Nah, sebaiknya teman-teman nabung emas itu dalam bentuk fisik ya. Kenapa? Nah, ini kita nilai dari sosial aja dulu ya. Nah, kalau kita menabung dalam bentuk fisik itu ada kepuasan tersendiri ya. Nah, apa kepuasannya? Nah, jelas saat kita beli emas itu barangnya ada. Nah, seperti ini misalnya teman-teman ada uang, kasih uang ke penjual, nanti kita menerima emas. Jadi ada gitu kepuasan tersendiri, kita menerima emasnya, jelas fisiknya, ada wujudnya ya, ada wujudnya, kita bisa lihat kapanpun yang kita mau ya. Nah, jadi kita lihat, nah gini-gini aja. Nah gitu, sebaiknya seperti itu ya, menyimpan emas. Sebaiknya kalau menurut saya pribadi, saya memilih menyimpan menyimpan emas dalam bentuk fisik. Kenapa? Kenapa tadi, terutama alasannya yang pertama tadi, yaitu ada kepuasan tersendiri ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu kalau kita ada fisiknya, berarti harta kita yang kita miliki itu real ya, real, nyata wujudnya. Nah, misal ada orang nanya, mana hartamu? Ada harta saya ada 5 gram emas. Nah, mana 5 gram emasnya? Ini dia, nih, jelas kan? Nah, inilah harta real kita. Jadi ada wujudnya. Nah, jadi itu teman-teman mau setuju atau enggak ya? Mungkin ada yang beralasan, oh ribet nyimpan emas dalam bentuk fisik ya.
Nah, ketakutan maling atau apa gitu, macam-macam alasannya. Nah, kalau digital itu hanya nanti kita bayarkan uang, setelah itu yang kita dapatkan apa? Nota, hanya berupa nota nama kita gitu, nama kita, kemudian tertulis di sini pada hari ini tanggal ini jumlahnya menabung 1 gram. Nah, 1 gram total emas yang sudah tertabung misalnya 5 gram. Nah, jadi mana kalau ada kalau ada teman kita yang nanya, mana hartamu? Ini harta saya, nah cuman 5 gram. Nah, terus mana dia? Coba tunjuk. Ini angka, cuman angka aja gitu. Jadi gimana ya, nggak ada rasanya, kita nggak punya harta gitu ya, hanya tertulis aja, sementara barangnya nggak tahu kita mau di mana ya. Misalnya kita mau nabung di mana, di tempat A, kita nggak tahu apakah di sana ada fisiknya, backup fisiknya atau enggak, atau hanya sekedar angka yang tertulis di nota aja. Jadi gitu ya. Jadi saya lebih memilih emas fisik ya. Jadi teman-teman kalau menabung bentuk fisik atau digital itu bebas aja, itu pilihan masing-masing ya. Saya nggak memaksa teman-teman untuk menabung fisik atau digital. Nah, itu. Kemudian pertanyaan terakhir itu saya pilih pertanyaannya ini pertanyaan ke-10. Ini pertanyaan terakhir ya. Kemana harus menjual emas? Kemana kita harus menjual emas ya, jika suatu saat kita membutuhkan uang? Nah, ke toko emas kah, atau ke butik antam kah, jika kita punya butik emas antam seperti ini, atau ke tempat awal kita membeli? Nah, jadi gini, jadi kalau teman-teman butuh uang suatu saat nanti, mungkin ada kepepet ya untuk beli sesuatu, untuk membayar sesuatu ya. Nah, sebaiknya teman-teman bisa jual ya, kemana, yaitu ke toko emas juga bisa. Jadi ke toko emas itu akan terima apapun bentuk emasnya, mau bentuk bongkahan, mau kadarnya 50%, kadarnya 70%, 22 karat, 80 karat, 60 karat, 70 karat, tetap toko emas akan menerima sesuai dengan kadar emas yang terkandung. Nah, jadi itu bisa ke toko emas, kemudian bisa ke tempat awal kita membeli. Mungkin mereka menerima juga buyback ya, karena rata-rata pedagang emas itu menerima buyback ya. Nah, kemudian ke butik antamnya juga. Nah, kenapa? Karena dengan adanya buyback ini, mereka menjamin emas yang kita beli itu bisa kita jual lagi ke mereka. Nah, seperti itu. Jadi dari antara ketiga ini, itu lebih baik jual kemana? Nah, tergantung kita butuhnya terlalu terdesak uang, atau jual santai, atau jual tak jual. Nah, kalau memang BU butuh uang, sebaiknya agar kita harganya nggak terlalu jatuh dengan harga beli. Misalnya harga beli itu per gramnya 800. Jadi teman-teman, kalau kita jual ke perorangannya, jadi sebaiknya mungkin kalau bisa diusahakan jual ke perorangannya. Mungkinnya harga beli di Antam itu harga belinya misalnya 800. Jadi teman-teman bisa jual ke perorangannya di bawah itu. Teman-teman turunkan aja 10.000 atau 20.000, itu udah laku ya. Jadi udah berebut orang beli. Misalnya jadi 880.000. Jadi teman-teman, maka saya pribadi pun, jika ada orang yang menjual di bawah harga beli Antam, misalnya harganya 800 ya, yang ada yang jual 880, maka saya akan langsung membelinya. Nah, kalau kita jual ke butik, jadi ke butik ini itu ada potongan harga, itu akan lebih jauh ya. Nah, ada harga buybacknya, dibeli dengan harga buyback. Kalau ke perorangan kita nggak perlu jual dengan harga buyback, kita cukup jual dengan harga di bawah harga beli aja dikit. Nah, itu tergantung kondisi aja ya. Nanti kalau memang butuh uang, sangat butuh uang, dan tidak ada perorangan yang mau beli, jadi kita bisa jual ke butik atau ke toko emas ya.
Oke, mungkin sampai di sini dulu ya pertanyaan-pertanyaan yang telah saya jawab. Jadi bagi ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, jadi teman-teman bisa komen di kolom komentar di bawah ini. Nah, ini adalah video Q&A tentang emas. Ya, bagian yang pertama ya. Nanti saya akan rangkum lagi 10 pertanyaan untuk bagian yang kedua di video berikutnya. Jadi silakan teman-teman tulis pertanyaan dengan cara ketik hashtag tanya emas ya, tanya emas. Nah, kemudian spasi, tulis pertanyaannya apa ya, contoh pertanyaannya. Nah, seperti tadi, hashtag tanya emas, apakah emas luar negeri laku dijual di Indonesia. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih. Kalau ada kesalahan mungkin teman-teman bisa koreksi ya. Ini mungkin saya jarang-jarang juga membuat video dalam bentuk langsung nampak wajah seperti ini. Oke, mungkin terima kasih ya teman-teman telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa di share sama teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.